yang menurut gua bakal terbang di tahun 2024 nanti, 2023 2023 nanti itu saham-saham yang dipegang oleh PEP, politically exposed person. Oke. Iya. Oke. Itu kan ada banyak tuh. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat Hari Raya Natal bagi Sobat Cuan yang merayakannya. Merry Christmas. Dan semoga Natal ini juga bisa memberikan banyak kemudahan dan juga banyak dapat kemurahan Tuhan juga ya dari untung-untung saham ya. Nah, hari ini seperti biasa ketemu lagi di Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Yes, bareng Maria Katarina dan juga Buat Triputra Tim Riset CNBC Indonesia. ya, lagi Natalan mungkin ada yang lanjut cuti kali ya, karena kan Natalnya jatuhnya hari Minggu, ya nggak enak banget gak sih? Gitu. Jatuhnya hari Minggu, coba ya kan. Nah, kira-kira nih Sobat Cuan yang sekarang lagi lanjut cuti gitu ya, atau mungkin yang udah masuk dan ikut transaksi mungkin di bursa ya hari ini, sudah mulai nge-tracking gak nih kira-kira bakal ada banyak gak sih saham-saham yang jadi beggar-beggar di tahun 2023? Kita kan juga bahas nih yang waktu tahun lalu ya 2021 beggarnya apa aja di 2022 gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau nggak ingat nanti kita kasih ingatan Sobat Cuan, kita ingatkan kembali yang beggar-beggar ya. Nah, si 2023 ini akan kayak gimana sih Put trennya? Jadi ya, kemudian juga sektornya gitu yang akan kayak gimana? jadi ya gue berusaha membawa hadiah Natal buat Iya, lu teman-teman Santa Claus ya. Santa Clausnya di sini, Triputra. Jadi review dulu ya. Yes. Dari tahun lalu, 2 tahun lalu itu, yang tahun lalu sebenarnya sektornya udah bener tapi anchor stock gue salah. Jadi misalnya gue pilih saham. Misalnya lo sektor sahamnya saham beggar energi. Ya. Udah bener nih. Ya, ini apa bener. Namanya industrinya. Ya. Hanya stoknya aja gitu ya. Aja. Jadi misalnya 2 tahun yang lalu sektornya bener dan anchor stocknya juga bener beggar. Yang 2021 berarti ya. Yang 2022 ini sektornya bener kan. Gue pilih logistik enabler ya kan. Waktu itu ya nggak bener itu saham-saham logistik buat terbang, tapi anchor stocknya yang salah. Logistiknya masih gitu-gitu aja sampai sekarang. Ya walaupun nggak rugi juga sih kok nggak salah gue. Gue lihat tapi ya sideways. Oke. Tapi ya mau bagaimana lagi itu. Tapi karena selalu gue bilang ketika lu pilih stok itu, lu jangan ya mayoritasnya lu taruh di anchor stock. Misalnya 50% lu taruh di anchor stock, sisanya ini lu bagi di sektor itu. Misalnya 50% taruh sektor stock, lu pilih saham-saham logistik lain. Jadi walaupun anchor stock lu kagak gerak karena sektor lu pilih bener, jadi tahun itu portofolio lu tetap beggar gitu. Tapi kalau misalnya anchor stock lu gerak, portofolio lu most likely langsung beggar gitu. Walaupun misalnya ada sentimen lain saham-saham di sektoral yang gak gerak atau apa gitu. Jadi maksudnya disebar gitu dari beberapa saham gitu ya Sobat Cuan. Jadi lu pilih satu yang menurut lu bullish banget sahamnya, sisanya lu pilih fringe di sektor itu gitu. Jadi ikutan gitu kalau misalnya yang satu naik geger ini keikutan naik gitu ya. Oke. Nah, itu kan yang terjadi di 2022. Nah, sekarang kita lihat di 2023 nih. Dengan berbagai macam sentimen, katanya gelap lah, apalah, krisis inilah gitu ya. Walaupun memang level awareness kita memang harus ditingkatin sih dengan kondisi-kondisi perekonomian. Karena kan akan terjadi banyak di global. Nah, di dalam negeri akan seperti apa? Khususnya untuk beberapa emiten-emiten atau saham-saham yang bakal kita prediksi bakal beggar di tahun depan. Dari IHSG-nya dulu ya, berarti cobain ya. Mungkin bisa all time high lagi ya IHSG, walaupun katanya global gelap lah apa ini itu. All time high-nya itu akan ke berapa kalau lihat? All time high-nya kan 73-an kan, 7.300-an ya, bisa jebol dikit terus melandai lah. Mungkin kalau misalnya lu ngomong apa nggak usah muluk-muluk ya, segitu di level-level segitu udah happy harusnya gitu, udah happy karena kita tahu kan kondisi global kan kurang oke kan. Tapi karena seperti yang selalu gue bilang, most likely IHSG Indonesia nggak bakal resesi, jadi ya masih aman-aman ya, walaupun kena impact negatif dari misalnya US resesi itu atau Europe resesi, itu kan marketnya crash kan, ya bisa aja nimpa Indonesia. Tapi efek timpanya itu nggak separah kalau Indonesia sendiri yang resesi gitu. Banyak juga sih yang udah mention ini ya. Kita kena sih dampaknya, tapi nggak akan terlalu signifikan. Ya gitu. Di pasar finansial juga kena gitu. Tapi most likely nggak bakal longsor parah gitu.
Kok menurut gua ya, kalaupun mengakhiri tahun depan most likely masih hijau. Most likely masih hijau. Itu indeks ya. Kita baru ngomongin indeks ya. Oke, udah nih indeks nih. Sektor. Bisa all time high dan kayaknya bakal rapotnya bagus ya. Iya, untuk tahun depan ya. Misalnya hijau tipis happy gitu. Syukuri dong, syukuri kalau karena di luar kan karena di luar berantakan, kalau kita hijau kan syukuri, gitu. Bener syukuri, lo harus happy juga ya kan. Oke, kita ke pemetaan sektor sekarang. Gimana nih buat? Apa yang masih menarik? Kira-kira 2024 tuh ada apa? 2024 ada pilpres. Itu lu pintar. Anda, saya di sini karena apa? Ada tahun politik Indonesia ya, tahun pilpres politik ya. Artinya saham-saham yang menurut gua bakal terbang di tahun 2024 nanti, 2023 nanti, itu saham-saham yang dipegang oleh PEP, politically exposed person. Iya. Itu kan ada banyak tuh. Si ini punya ini, si ini punya ini gitu. Jadi selama dia masuk ke kancah politik, jadi lu bisa perhatiin, lu mulai screen out berarti saham-sahamnya ya. Kenapa menurut gua bisa begitu? Karena biasanya jelang 2024 ini orang tuh bos-bos ini PAP ini biasanya butuh duit BU kan, mau nyalon mau ini mau itu kan. BU duitnya dari mana? Biasanya sahamnya diterbangin terus direpoin, ada yang biasanya kayak gitu, atau sahamnya diterbangin terus dijual, ada yang kayak gitu. Jadi biasanya diterbangin tuh ada beberapa yang udah curi start di 2022 ini ya. 2023 ini kemungkinan bakal lebih gila-gilaan. Gitu. Agak serem ya. Agak serem enggak dong? Ya kalau telat keluarnya, keburu nanti direpoin terus atau enggak di enggak 2003 ya sampai gitu. Sampai 2024 kan masih setahun lah ya, setahun ya. Iya, lu ada kesempatan keluar setahun masa takut sih. Iya. Oke. Ya, jadi seperti nih gue kasih tahu, jadi saham yang ada unsur kepemilikan dan orangnya ini mungkin turun ke kancah politik gitu. Itu mulai lo screen out. Orangnya juga misalnya PAP. Nggak cuman dianya yang nyalon, kalau dia PAP, political exposed person gitu. Misalnya itu dia support bapak dia atau gitu ya. Itu banyak. Oh iya. Ya nggak cuma si papa doang loh. Papa online. Papa minta saham. Papa online. Nggak cuma papa. Kalau papa online udah terkenal lah ya. Itu banyak banget sebenarnya di bursa. Ada yang si Demokrat itu yang dulu nggak gagal nyalon. Itu juga udah terbang-terbangan kan sahamnya kan. Bener. Yang Demokrat gagal nyalon. Tahu nggak? Itu Iya. yang dulu sahamnya sempat gocap kalau salah. Terus sekarang itu terbang nggak jelas. Papa ini? Lalu ada Papa Kebon Sirih. Iya itu juga itu bisa jadi. Iya, itu pasti BU juga. Di saham apalagi di saham itunya tuh yang dinaikin kan mau di stock split tuh. Iya. Itu bisa jadi. Lalu ngerti gak sih Sobat Cuan kita pakai terus Kebon Sirih, perusahaan apa yang headquarter di sana masa nggak tahu. Iya. Jadi kok jadi lupa tadi ngomong apa satu lagi. Papa itu yang Papa enak Mas. Zamanku toh. Oh iya. Itu kan juga sahamnya terbang-terbangan tuh. Oh iya. Iya. Jadi lumayan banyak. Berarti lumayan yang kecil-kecil nanti yang bakalan Iya. Yang kecil-kecil ya. Ada yang gede juga kan. Kalau punya papa online gede-gede. Iya, punya papa online gede-gede. Ada yang kecil-kecil juga. Tapi yang tergantung gitu. Pilihannya sekali lagi yang gue bilang. Kalau mau cari yang beggar, kalau menurut gue yang mana? Yang kecil-kecil. Ya, satu itu yang kecil-kecil. Satu market cap-nya ya usahakan di bawah 10 triliun lah. Lebih bagus di bawah 5 triliun. Itu. Oke. Itu balik lagi ya tips mencari saham yang akan ya ini yang menurut gua nih yang gua bakal anchor stockin nih. Oke. Udah aku kasih tau gue aja, ntar gua kasih kisi-kisinya. Jadi di bawah 10T. 10. Oh iya di bawah 10T. Oke. Market cap-nya usahakan di bawah 10T ya. Kalau di bawah 5T lebih bagus lagi gitu. Ya. Yang kedua itu beggarnya akan terjadi di 2023 atau 2024? 2023 biasanya. 2023 ya. Oke. Terus itu yang pertama. Yang sama syaratnya kayak nyari saham beggar kayak tahun lalu. Retailnya cuma megang dikit. Ya, artinya kepemilikan saham oleh pemegang saham individu ya kecil di bawah 10.000 lah. Sekarang karena retail makin banyak, dulu gue carinya di bawah 5.000, tapi sekarang karena retailnya makin menjamur, cari yang di bawah 10.000 aja udah happy gitu. Ya di bawah 8.000, 7.000
8-9 ribu udah 10 ribu tuh happy gitu. Lalu market cap-nya juga kecil gitu. Ya itu ketika market cap kecil, retailnya dikit yang megang, sahamnya gampang ditarik terbang gitu. Berarti bisa dibilang Indonesia di 2023 ini marketnya mungkin ya safe by election ya, safe by pilpres ya, maksudnya kayak lumayan cukup terlindungi karena mau ada agenda politik di 2024 yang cukup bisa ya memperkuat saham bursa kita. Sebenarnya nggak juga, karena yang naik yang terbang-terbang kan market kecil, yang market kecil. Yang gede-gede? Yang gede-gede paling 1-2 biji. Oke, 1-2 biji, tapi kan yang penting ada ya kan. Yang gede-gede yang mana? Apa? Kalau yang gede ya Papa online lah. Tahun lalu kok nggak salah. Apa online? Tahun lalu, pilpres lalu itu Papa online jualan saham waktu dia mau nyalon kalau nggak salah, coba cek. Bener nggak? Papa online saham yang mana sih? Masa nggak tahu sih? Tahu, tapi saham yang mana sih? Ini kelainan tak bukan ini. Ini nama dia nih di sini nih. Gede-gede, Papa online. Tahun lalu kan jualan dia waktu dia mau nyapres. Oke. Taulah ya Sobat Cuan, Papa online siapa? Tambahan lagi. Jadi itu gue cuma nyari 2 itu nggak ketemu. Apa? Satu ya gue kan udah kasih yang ke stok gua. Yang ke stok gua yang di bawah 10T. Kalau bisa di bawah 5T. Di bawah 10.000, kalau bisa di bawah 8.000. Itu pemegang saham dan market cap-nya. Kan terlalu fake gitu ya. Terlalu mengambang. Terlalu gimana apalagi gitu ya. Lu gak jelas lu Put, pasti itu komen-komennya gitu kan. Iya. Satu terus lagi, biar memperjelas apa ya, gue takut terlalu jelas nanti. Ya itu yang gerakin gue nggak tahu, ini bakal dicaci maki, gue rasa ini podcastnya nggak jelas. Ya yang ini pakai apa namanya inisial yang banteng lah gitu, yang banteng. Yang bullish gitu gitu ya. Udah terlanjur. Gak apa-apa, maksudnya gue banteng bullish gitu. Iya, ini soalnya kan kalau yang denger di Spotify ini bingung nih 2 orang ini ngomong apa dari tadi pakai inisial, pakai ini. Tapi mudah-mudahan kita sebenarnya karena nggak bisa mention namanya ya Sobat Cuan, jadi kita pakai istilah-istilah. Jadi nanti dia dicari. Dan plus juga nanti kita bakalan kayak ngegiring opini untuk ke situ gitu kan. Padahal sebenarnya yang niat aja yang nyari gitu. Yang niat aja yang nyari ya. Dan pasti ya opportunity-nya gede lah untuk jadi beggar berapa kali. Iya. Ya 1-2 kali udah happy. 1-2 kali udah bersyukuri. Kalau happy 5-6 kali beggar baru lo happy. Ngomong-ngomong ditarik ke goceng. Ya, moga-moga ya. Soalnya kan soalnya ini bandarnya yang sama. Dulu pernah narik saham nggak jelas juga. Sampai market cap-nya gue cek ya. Ditarik ke berapa T nih? Ke 25-an T. Buset. Ya. Jadi kalau ini ditarik ke 25T juga kan berarti beggar 5. Tapi nggak tahu juga. Beggar 1, beggar 2 mah lu dicabut lah, jangan serahkan maksudnya gitu. Seperti selalu gue bilang, udah beggar 1 lu jual modalnya, sisanya ikutin aja gitu. Bener. Gitu. Begitu. Moga-moga ya, nggak zong kayak yang tahun lalu. Tahun 2022. Ya. Oh kan 2022 benar. Ini sektornya benar, tapi sahamnya salah. Kan saham lo salah. Siapa tahu sahamnya Sobat Cuan benar billingnya kan. Kalau misalnya dengerin podcast kita sebelumnya. Nah kalau tahun ini berarti ya memang semua yang direct to pilpres atau direct to tahun politik 2024 bisa lo perhatiin gitu ya. Ada beberapa saham-saham yang man behind-nya itu adalah orang-orang yang mungkin akan nyalon atau yang support calon gitu ya, mungkin bisa dilihat juga. Tadi udah ada kisi-kisinya tuh dari Putra ya, mungkin bisa dikumpulin tadi apa aja sih dan bisa ketebak sih, sebenarnya gampang sih. Iya, itu udah gak susah itu. Tapi kalau ketiganya sangat mudah. Kalau yang Papa Cendana susah kayaknya. Ya. Nah itu nggak usah dilirik, itu terlalu tidak liquid. Tapi ya lumayan lah serba-serbinya kan. Kita selalu tanya kan, ada nggak sih multi bagger di tahun depan? Ternyata masih ada ya Put ya. Tapi tidak. Kalau misalnya tadi kita bicara mengenai sentimennya adalah politik, kalau sentimen sektoral misalnya kayak how to mining, gimana sektor-sektor ini akankah munculkan beggar-beggar baru? Kalau mining sih udah berat ya, karena udah terbang tinggi tahun ini sama tahun lalu. Ya artinya kalau mau berharap cuan di sana juga cuan dividennya doang. Karena tahun ini masih akan membuka laba jumbo.
artinya masih akan bagian dividen Jumbo di tahun depan 2023, masih akan bagian dividen Jumbo, ya lu cuannya dari dividennya gitu, bukan dari capital gain lagi. Terus kalau kayak banking, emiten-emiten yang baru listing gitu, emiten-emiten digital yang lucu-lucu, e-commerce. Banking itu ya masih akan gitu-gitu aja ya berarti kan, ya banking lah. Walaupun ya naik mengikuti indeks biasa. Lalu emiten-emiten baru listing pasti masih akan bukan untung, seperti gue bilang. Kalau misalnya lu duitnya dikit, dan main aja saham-saham IPO gitu, beli aja sama IPO, nggak usah beli di pasar reguler, jual aja doang di pasar reguler gitu. Lalu tadi emiten-emiten e-commerce ya lucu-lucu. belum waktunya ya, suku bunga dinaikin terus, high rate ya, not their time. Secara realnya mereka juga lagi tough sih, makanya banyak yang layoff juga kan. Iya benar. Jadi lumayan lah. Ya buat Sobat Cuan tipsnya apa nih 2023? Ya kalau soalnya mau ngikutin saham Baker ya iseng aja, uangnya nggak isengnya masuk buat IPO aja sebenarnya. Karena masih akan seru di sana. Di IPO ya. Di IPO-nya sekali lagi ingetin, di IPO jangan beli di reguler, jual di reguler. Gitu. Selalu pesan gue itu, jangan beli di reguler, jual di reguler. Untuk si modal-modal minimalis kayak gue sih, modal minimalis. Gitu aja Sobat Cuan. Ini tinggal beberapa hari lagi menuju tutup tahun 2022 dan akan buka tahun 2023. Ya gue selalu berdoa apapun yang selalu kita sampaikan di setiap episode dipahami ini bisa membuat Sobat Cuan itu hidupnya berubah jadi lebih baik ya. Jadi mungkin lebih punya ilmu, jadi punya pengetahuan yang cukup baik untuk bisa bertransaksi juga lebih baik, berinvestasi juga lebih baik dan lebih sehat pastinya. Tahun 2023 lebih optimis, lebih beruntung ya, dan lebih dewasa lagi dalam berinvestasi ya. Kita selalu temenin Sobat Cuan kok untuk setiap pemahaman-pemahaman baru di dunia pasar modal. Thank you banget udah support kita the whole year di 2022. Kita ketemu lagi di 2023 ya Sobat Cuan, dipaham ya pastinya. Dan follow akun Instagram Cuap-Cuan ya di @cuap_cuan. Dengerin kita terus di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Jangan lupa untuk juga subscribe YouTube channel kita. Road to 10.000 nih dong, ayo dong subscribe dong ya. Kita supaya bikin tema-tema yang menarik juga nih di YouTube channel kita, di like, share, dan juga komen. Kita juga akan selalu nemenin Sobat Cuan untuk bisa ditonton di CNBC Indonesia TV. Maria Putra pamit, Sobat Cuan. Bye-bye.